Halo warga Tangerang, kembali lagi sama Botang dalam program podcast Botang Ngobrol Bareng. Dan di kesempatan kali ini Botang bakal ngobrol seru banget nih sama salah satu komunitas yang ada di Tangerang. Dan di sebelah Botang sudah ada founder dari komunitas Aing Tangerang, Kang Udel. Halo Kang Udel. Halo, Apa kabar? kabar baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, warga Tangerang, Kang Udel ini salah satu founder dari komunitas Aing Tangerang. Kang Udel, Ya. aku mau tanya nih, mungkin warga Tangerang juga ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu nih, komunitas Aing Tangerang itu apa sih? Jadi Aing Tangerang itu saat ini komunitas pelestari bahasa Sunda Tangerang. Jadi kita sudah dilegalitaskan menjadi yayasan sosial Aing Tangerang. Jadi fokusnya kami adalah melestarikan bahasa ibu, yaitu bahasa yang diturunkan dari orang tua kami. Kemudian kami juga punya beberapa program yang fokus untuk melestarikan bahasa ibu kami itu. Oke, jadi untuk melestarikan bahasa dari Tangerang gitu ya, bahasa asli dari Tangerang. Nah, ini terbentuknya itu dari tahun berapa sih, Kak? Dibentuknya itu dari tahun 2017, 1 Desember 2017 tepatnya. 2017, sekarang 2022, berarti sudah 5 tahun. Dan sekarang sudah ada berapa nih anggotanya? Kalau anggotanya sih organisasi ya kadang naik turun. Cuman kalau yang terakhir terdata sih itu sebelum Covid datanya. Itu sekitar 200-an yang terdata, dan yang mungkin ada beberapa partisipan ya lebih dari 500-an sih kalau lebih dari partisipan. Oke, dan ini kan salah satu komunitas tentang bahasa yang sudah legal. Nah, gimana sih ceritanya tuh udah legal? Kalau legal sih alhamdulillah kita, karena tujuan kita mungkin positif dan mungkin ini juga sudah dikasih jalannya. Jadi awal-awalnya kita membuat komunitas ini, kita lewat media, terus kita buat merchandise kaos. Nah, pada saat itu orang-orang yang beli kaos kita, merchandise dari Aing Tangerang itu, kita kumpulkan, kita buat forum. Nah, pada saat forum itu ada beberapa tokoh yang ternyata sebelumnya itu memang ingin punya niatan gerakan sama seperti Aing Tangerang, pengen punya sebuah wadah yang melestarikan bahasa ibu. Nah, mereka mungkin karena mungkin sudah bukan pemuda ya, beda gerakannya dan segala macamnya, akhirnya mereka mungkin belum mencapai tujuannya, dan akhirnya ada Aing Tangerang, dan beliau-beliau itulah yang akhirnya mendorong gerakan kami menjadi legal seperti itu. Oke, baik. Dan tujuan awal nih terbentuknya dari komunitas ini tuh sebenarnya apa sih, Kak? Jadi yang paling pertama itu ya fokus tujuannya sih memang melestarikan bahasa Sunda Tangerang. Tapi di balik layar dari melestarikan itu, kita tuh kayak banyak PR banget di bahasa ibu kami, khususnya Sunda Tangerang. Jadi sampai saat ini pun masih ada stigma-stigma yang negatif tentang bahasa ibu kami. Katakanlah kami sering dicap bahasa Sunda yang kasar segala macam. Padahal kami punya keunikan sendiri gitu. Memang kalau dibandingkan dengan bahasa Sunda di daerah lain, kosakata yang kami gunakan itu memang mayoritas kebanyakan yang tertera di kamus yaitu adalah bagian paling bawah tingkatan, yaitu bagian kasar. Makanya kami dicap Sunda kasar. Tapi sebenarnya kalau mengikuti bahasa ibu kami itu punya ciri khas sendiri, baik dari logat dan kosakatanya. Misalnya yang paling terkenal kan jasa, ya Sunda Tangerang jasa. Jasa. Ya ada jasanya. Di depan taksi ya, ada jam gede jasa. Ya, pasti kalau Jawa Barat kan pisan, nggak kenal jasa dan tidak menggunakan kata jasa. Dan kata jasa itu tidak tertera di kamus sebagai bahasa yang kasar. Gitu. Nah, itulah salah satu contoh kosakata yang unik dari bahasa ibu kami gitu. Dan
sebenarnya secara umum budaya, kan bahasa itu bagian dari budaya ya. Budaya itu tidak bisa dibandingkan satu daerah dengan satu daerah lain. Jadi ketika kita selama ini distigmakan kasar, itu kan mengarah ke hal-hal yang negatif gitu. Menurut perspektif kami. Jadi ketika stigma itu muncul, itu didasari adanya perbandingan antar daerah. Sebenarnya budaya itu tidak pernah atau tidak akan pernah bisa dibandingkan. Dan tidak akan ada budaya yang lebih baik dan yang lebih buruk. Jadi setiap daerah pasti punya keunikannya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa mencap budaya kita paling bagus, budaya lain jelek, enggak. Karena budaya itu pasti punya keunikan masing-masing setiap daerah itu gitu. Jadi itu yang pertama yang pengen kita tujuannya ya pengen kita tunjukkan ke masyarakat umum, bahwa bahasa ibu kami itu jangan distigmakan kasar atau jangan distigmakan negatif gitu. Kita punya bahasa ibu seperti ini gitu. Kemudian yang keduanya, ini di masyarakat Sunda Tangerangnya sendiri ada percaya dirian untuk ngomong atau berbicara bahasa Sunda Tangerang gitu. Ya mungkin didasari karena tadi ada stigma negatif gitu. Betul. Nah, dan juga ada beberapa orang tua yang tidak mengajarkan bahasa ibu khas Sunda Tangerang kepada anak-anaknya. Dan akhirnya timbulnya seperti beberapa masyarakat kayak ngebully atau kayak mencaci. Ini orang tuanya nggak ngajarin gitu kan. Makanya bahasa Sundanya jadi hilang. Nah, sebuah cacian atau sebuah bully itu kan bukan solusi. Bukan solusi kan, malah cuma tambah masalah. Bisa jadi orang tua yang tidak mengajarkan jadi tersinggung kan. Nah, kami muncul dengan gerakan Aing Tangerang itu adalah untuk menciptakan solusi. Daripada kita hanya menyalahkan, mendingan kita membuat gerakan bagaimana bahasa ibu kami itu tetap ada gitu. Nah, di komunitas Aing Tangerang ini kita mewajibkan para anggotanya di setiap forumnya, baik online maupun offline, itu menggunakan bahasa Sunda Tangerang. Jadi nanti yang tidak biasa menggunakan bahasa ibu di rumahnya atau di lingkungannya, ketika masuk Aing Tangerang jadi terbiasa pakai bahasa Sunda Tangerang gitu. Berarti ketika berkumpul nih dalam satu komunitas itu, ketika waktu berkumpul menggunakan bahasa Sunda Tangerang? Pasti. Jadi istilahnya ngagiah baik pakai bahasa Sunda Tangerang. Nah, jadi terus menerus gitu pakai bahasa Sunda Tangerang. Dan kita tuh nggak ada harus dirubah-rubah atau apa gitu. Jadi kita memang pakai kosakata yang khas bahasa ibu kami gitu. Seperti itu. Oke. Dan program kerjanya nih sampai udah 5 tahun ini udah apa aja gitu? Dan untuk program kerjanya kita selalu aktif di media, karena sekarang kan zaman digital ya, apa-apa digital. Dan beruntungnya Aing Tangerang tuh memang bergeraknya benar-benar di digital. Awalnya memang di digital, kita mulai dari Facebook, Instagram, dan alhamdulillah respon dari masyarakatnya positif gitu. Nah, sejauh ini sampai saat ini kita terus aktif mengkampanyekan tadi itu sosialisasi tentang bahasa Sunda kami ke masyarakat umum supaya hilang stigma kasarnya. Terus yang kedua juga kayak mengkampanyekan turunan generasi Sunda Tangerang yang bapak ibunya bahasa Sunda Tangerang, ayo dong pakai gitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi? Mun lain orang deuk saha deui gitu kan. Terus sekarang ini selain di digital, kita juga sudah 5 tahun alhamdulillah kita mulai bergerak ke bidang akademisi. Jadi kita sudah bergerak di bidang akademisi, di mana penguatan akademisi itu alhamdulillah baru minggu lalu ada satu mahasiswi dari Universitas Shahid Jakarta, dan mahasiswi ini kuliah ilmu komunikasi S3. Jadi setelah lulus dia menjadi doktor, namanya Teh Sari. Nah, Teh Sari itu ketika sebelum menjadi doktor dia mengambil atau disertasinya itu mengambil Yayasan Aing Tangerang sebagai objek disertasinya. Jadi karena Aing Tangerang menggunakan
bahasa kata aing, dan itu menciri khaskan legaliternya dari bahasa Sunda yang ada di Kabupaten Tangerang atau di Tangerang Raya umumnya. Jadi si akademisi yang sekarang alhamdulillah sudah jadi doktor ini, dia menggali perjuangan Yayasan Aing Tangerang ini, yaitu kami kaum intelektual yang ada di masyarakat untuk memperjuangkan bahasa ibu kami gitu. Dan itu insya Allah nanti kedepannya setelah ada dukungan dari akademisi ini, sudah ada disertasinya yang menjadikan seorang mahasiswi menjadi doktor, kita akan melangkah lagi supaya bagaimana bahasa ibu kami mungkin nanti bisa dilegalkan dalam bentuk kamus dan bisa dipelajari di kurikulum sekolah yang ada di Tangerang. Oke, wah menarik sekali ya. Dan tadi kan Kang udah bilang nih kalau masyarakat tuh stigmanya Sunda Tangerang tuh kasar gitu. Nah, selain yang tadi tuh perbedaannya, ada perbedaan lain lagi nggak sih dengan Sunda-Sunda lain atau Sunda-Sunda sekitar? Kalau sesama Banten dulu aja ya, jangan terlalu jauh keluar. Sesama Banten itu bahasa Sunda Tangerang misalnya dengan Pandeglang itu terlihat dari logat. Jadi kalau mungkin ada beberapa dulur-dulur dari Pandeglang, rekan-rekan kita dari Pandeglang itu mempunyai logat yang berbeda dengan Sunda Tangerang. Nah, kalau Sunda Tangerang tuh hampir datar intonasinya, tapi dia cepat. Tapi kalau yang di daerah Pandeglang itu agak ngayunnya ke atas gitu. Katanya ciri khasnya tadi ya. Intonasinya datar tapi cepat. Okay. Nah, kalau dibandingkan dengan Bandung, mungkin karena Bandung kan umum ya Sundanya. Dia kan mengayun. Misalnya tapi kalau dengan Bandung bukan hanya logatnya atau intonasinya, tapi dari kata-kata pun dari kosakatanya pun berbeda. Jadi kalau sering dengar di Bandung kan kumaha damang gitu kan, nadanya seperti itu dan katanya kumaha damang. Tapi kalau di Tangerang lebih cepat. Kumaha cager. Jadi lebih datar dan cepat. Jadi kalau di Bandung walaupun disingkat damang, kalau di Tangerang cager. Jadi lebih cepat, lebih datar tapi cepat gitu, intonasinya. Jadi dan kalau di Tangerang damang, kalau di Bandung damang, kalau di sini cager. Jadi ada perbedaan. Ada berbeda kosakatanya ya. Baik, kalau misalnya nih warga Tangerang mau join ke komunitasnya gitu, itu gimana sih Kak? Kita sangat terbuka. Jadi hampir tidak ada persyaratan apapun. Selagi mungkin mau gitu, kita terbuka siapapun. Bahkan di Tangerang ini karena kita daerah heterogen ya, banyak juga perantau dari daerah-daerah lain. Bahkan dari yang perantau masuk Aing Tangerang pun ada. Jadi nggak menghususkan hanya generasi dari masyarakat Sunda Tangerang, enggak. Jadi mau yang dari dari Jawa, dari Sumatera segala macam pun ada. Bahkan sangat luar biasanya atau bahasa Sunda Tangerangnya ini sangat luar biasa itu Pohara Jasa. Pohara Jasa. Nah, itu bahasa Sunda Tangerang. Oke. Jadi Pohara Jasa, ada orang Jawa itu yang bisa lancar bahasa Sunda Tangerangnya. Dan itu jadi pengurus di Aing Tangerang. Jadi pengurus di Yayasan Aing Tangerang. Yaitu Pohara Jasa, luar biasa banget. Gak mesti harus warga Tangerang Tulen gitu ya. Jadi kita siapapun boleh gabung. Masyarakat juga gerakan sosial. Sekalipun ya yang bergabung itu belum bisa berbicara pasif atau aktif bahasa Sunda Tangerang atau pasif bahasa Sunda, kita masih membuka untuk bergabung karena di luar gerakan kampanye atau penggunaan bahasa Sunda Tangerangnya, kita ada gerakan sosialnya kayak yang 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kalinya kita ada santunan yatim, dan bahkan yang setiap bulannya kita tuh kayak ada gerakan yang kita namai dengan pakai bahasa Sunda Tangerang juga. Nama gerakan sosialnya Sapoe Sarebu. Sapoe Sarebu apa? Jadi 1 hari 1000.
Jadi Sapoe Sarebu itu kita anggota ngumpulin uang di kenceleng gitu, Celengan. celengan, terus dikumpulin. Habis dikumpulin kita uangnya itu kita beliin kebutuhan pokok pesantren-pesantren salafi yang ada di Tangerang. Oke, baik. Dan terakhir nih mungkin ya. Nih Kang Odel. Nah, tujuan kedepannya komunitas ini nanti gimana sih? Kalau tujuan kedepannya yang tadi saya sudah sebutin ya, kalau di 5 tahun ini kita membangun kayak layaknya bangun rumah itu pondasi dulu. Nah mungkin 5 tahun ini kita udah cukup untuk membangun pondasi, ke depannya kita bangun rumahnya dan bangun tangganya untuk capai tujuan kita ya. Jadi lewat dukungan dari akademisi kita mau membawa gerakan kita ini ke jalur yang lebih serius lagi. Pastinya ya seriusnya bidang budaya berarti dibawa ke akademisi dan bisa dilegalkan secara resmi oleh pemerintah setempatnya gitu, dan bisa digunakan atau bisa diaplikasikan di kurikulum sekolah-sekolahan gitu. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang perbedaannya nih, tapi kita belum bahas historikalnya, itu sejarahnya. Boleh diceritain nggak, Kang Odel? Saya mungkin tidak terlalu mengerti sejarah gitu, karena saya bukan sejarawan. Ya mungkin saya tahu sedikit ya, kalaupun ada yang jauh lebih tahu ya silakan dikoreksi. Boleh Tapi di kolom komentar. ya, jadi yang saya pelajari bahasa Sunda itu awalnya egaliter. Jadi bahasa Sunda awal ada itu egaliter tanpa ada tingkatan. Dan awalnya kerajaan Sunda pertama itu adanya di wilayah Banten. Pada saat itu kerajaan Salakanagara namanya. Nah dari zaman Salakanagara dan beberapa kerajaan itu tidak ada namanya tingkatan dalam bahasa Sunda. Dan itu terbukti beberapa naskah kuno Sunda yang tulisannya seperti bahasa Sanskerta itu aing sia itu dipakai. Jadi egaliter sekali. Dan beberapa sejarawan dari Jawa Barat pun itu memberikan informasi yang sama bahwa Sunda awalnya egaliter. Namun pada saat beberapa kerajaan Sunda runtuh, karena Sunda pada saat itu kerajaannya bukan Islam. Nah, kemudian ada kerajaan namanya Sumedang Larang yang saya tahu informasinya. Nah, kerajaan Sumedang Larang ini adalah Sunda yang sudah Islam. Jadi kerajaan Sumedang Larang ini di bawah pengaruh kerajaan Jawa Mataram Islam. Nah, kaum priai dari Sunda di zaman Sumedang Larang itu pada saat itu melihat adanya tingkatan bahasa di Jawa, mereka coba mengadopsi ke bahasa Sunda. Akhirnya terjadilah perumusan bahasa Sunda yang memiliki tingkatan. Sedangkan daerah Tangerang dan Banten itu letaknya atau geografisnya cukup jauh dari kerajaan Sumedang Larang. Jadi ketika proses perumusan sistem bahasa itu dibuat pada kaum priai pada saat itu, masyarakat yang ada di Tangerang dan Banten itu tidak mengikuti gitu. Jadi masih mempertahankan bahasa ibu yang legaliter dari sesepuh-sesepuhnya atau ibu-ibunya atau kakek moyang, nenek moyangnya gitu. Jadi ketika ada Belanda datang, sayangnya kalau kita semua mempelajari bahasa Inggris, di kamusnya itu kan ada 2 versi. Ada British, ada American, dan itu tercantum di kamus ya kan. Kalau Inggrisnya misalnya football, bahasa Amerikannya soccer gitu kan. Ada 2 versi dan itu tercantum di kamus. Jadi orang dikasih tahu loh ini bedanya loh gitu. Ada 2 versi. Nah, kalau bahasa Sunda pada saat zaman kolonial Belanda membuat rumusan bahasa Sunda bersama orang-orang lokal atau kamus-kamus daerah yang ada di Indonesia hanya melihat satu daerah sebagai sampel gitu. Jadi pada saat membuat kamus bahasa Sunda itu hanya dilihat yang asli ada yang di wilayah Jawa Barat, sedangkan versi Banten dan Tangerangnya tidak tercantum ke dalam kamus itu, sehingga ya kita berbahasa ibu kita ya berbeda dengan ada kamus yang ada saat ini gitu. Oke, baik.
Kang Udel, kalau misalnya warga Tangerang mau join nih, kira-kira harus datang kemana atau harus carinya gimana? Kalau mau gabung, akses ke kita sangat mudah, karena sekarang sudah zaman digital ya. Kita juga bergeraknya Aing Tangerang, gerakannya digital. Silakan DM aja di Instagramnya Aing Tangerang, @aingtangerang. Jadi nyambung @aingtangerang. Terus Twitternya juga ada @aingtangerang sama nyambung. Terus Facebooknya juga ada, fanpage Aing Tangerang. Sama ada juga grup Facebooknya Aing Urang Sunda Tangerang. Itu grup forum Facebooknya. Jadi dari digital itu nanti ada kontak-kontak ya masuk ke tim kami atau pengurus-pengurus kami. Oke, baik. Dan aku tuh salvo sama tote bag yang dibawa Kang Udel ini ada tulisan Aing Ya. Tangerang. Ini kayak logo brandingnya Aing Tangerang, alhamdulillah udah ini banget ya. Dan ini Jadi, kita juga punya ada kaosnya. maskot. Oh, maskotnya. Iya. Maskotnya siapa itu? Namanya Mang Atang. Mang Atang. Atang itu singkatan dari Aing Tangerang. Dan Mang itu kita ke masyarakat di Tangerang itu menyebutkan Mang itu kayak ke orang yang lebih dewasa dari kita gitu. Kayak paman. Mamang, dari kata mamang jadi Mang. Nah, ini namanya Mang Atang. Kalau di Bot TNG punya Botang, kita punya Mang Atang. Oke, baik. Terima kasih Kak Uda atas waktunya. Oke, warga Tangerang tuh kalau misalnya mau join bisa langsung tadi kepoin di media sosialnya dari Aing Tangerang. Sampai jumpa di lain kesempatan.